Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat seluruh rekan-rekan warga belajar kelas 10 paket C, manapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat kita semua dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan pertama. Kita sudah berada di pertemuan tutorial online untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang jelas kita sudah berada di penghujung, di ujung atau akhir dari semester 1 ini. Ya. Untuk pertemuan kali ini agak berbeda dari tutorial online seperti biasanya. Kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran yang mana kawan-kawan bisa akses di YouTube dan harapannya kawan-kawan bisa menyimak video pembelajaran ini sebagai baik. Sebagai pembuka, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk berpikir dan kembali mencermati bahwa kemajuan teknologi sangat pesat. Kemajuan teknologi saat ini itu sangat membantu kita dalam berbagai hal, terutama dalam proses belajar mengajar, di mana kita dapat memanfaatkan berbagai macam platform untuk membantu kita mendeliver materi-materi, ya, terutama saya sebagai pendidik, saya punya banyak cara untuk menyampaikan materi. Contohnya seperti saya menyampaikan materi IPS ini dengan platform Google Meet, kemudian saya record, kemudian kawan-kawan bisa mengakses esokan harinya melalui YouTube, ya. Jadi kita bisa mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Tidak ada alasan lagi buat kawan-kawan, oh saya malam ini sibuk, ya, sehingga tidak bisa mengikuti kelas. Tetapi dengan metode seperti ini, metode streaming seperti ini, kawan-kawan bisa mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu sebagai pengantar, ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita kembali seperti biasa. Kita akan jadwalkan tutorial online secara langsung. Maksudnya kita akan melakukan pembelajaran di Google Meet, di mana kawan-kawan bisa langsung join. Ya. Untuk materi kali ini, pembahasan kita adalah terkait dengan penelitian sosial. Ini merupakan pembahasan atau materi yang juga menjadi bagian yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan sosial, di mana di dalamnya ada berbagai hal, berbagai aspek bidang keilmuan yang kita akan telisik, ya, terkait dengan penelitian geografi. Kita akan meneliti tentang apa di situ, kemudian tentang sejarah kita akan menelusuri tentang peristiwa dan kronologi bangsa, kemudian sosiologi dalam hal interaksi sosial dan norma, kemudian ekonomi kita akan melihat bagaimana proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi tujuan pembelajaran kita, ya, terkait dengan penelitian sosial itu yang pertama adalah kita akan belajar tentang metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini harapannya
kedepannya kawan-kawan warga belajar kelas 10 nanti bisa menjelaskan apa sih itu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method atau campuran. Kemudian yang kedua, kawan-kawan memahami terkait dengan etika penelitian, yang mana nanti dalam etika penelitian ini rekan-rekan bisa menerapkan etika saat mengumpulkan data. Kemudian yang ketiga, penelitian sejarah. Ya, ini sangat unik, di mana dalam penelitian sejarah ini terdapat tahapan unik yang kawan-kawan juga pelajari. Kemudian dalam penelitian geografi juga menjadi sesuatu yang khas. Ya, ada kekhasan dalam penelitian terkait dengan keilmuan geografi. Jadi itu tidak hanya tentang penelitian sejarah atau geografi, tetapi nanti di materi ini kita akan juga membahas terkait dengan sosiologi, dengan juga penelitian dalam ilmu ekonomi. Jadi apa sih itu penelitian sosial? Nah, penelitian sosial itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting untuk kawan-kawan lakukan jika ingin mengamati atau menganalisis fenomena sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi kawan-kawan akan diajak untuk melihat secara sudut pandang akademis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi. Karena di dalamnya nanti akan ada proses pengumpulan data seperti itu. Nah, mungkin saya cerita sedikit bahwa penelitian sosial itu merupakan, ya kalau kawan-kawan nanti ada rezeki setelah lulus paket C ini, karena saya lihat kawan-kawan kelas 10 di sini rata-rata adalah apa namanya, usianya masih sangat muda, ya, masih sangat muda, masih produktif. Kalaupun ada rekan-rekan yang berusia di atas 30 tahun ingin melanjutkan kuliah, nanti rekan-rekan akan menghadapi atau mempelajari mata kuliah metode penelitian sosial di semester ini. Mengapa kemudian mata kuliah ini sangat penting? Karena ini akan digunakan untuk melakukan atau penelitian skripsi seperti itu. Jadi ini akan sangat berguna dalam kawan-kawan menjalani proses penyusunan skripsi, ya. Jadi seperti itu, penelitian sosial merupakan hal yang sangat fundamental sekali untuk kawan-kawan pelajari, ya, terutama untuk menganalisis fenomena-fenomena sosial, ya, di lingkungan sekitar kawan-kawan. Dan ini juga sangat penting sekali ketika nanti rekan-rekan mengenyam bangku perkuliahan seperti itu. Kemudian penelitian sosial ini merupakan cara ilmiah atau cara yang akademis untuk mencari tahu secara mendalam tentang masyarakat. Seperti yang disampaikan di awal bahwa penelitian sosial ini sebagai upaya untuk menyelidiki atau menganalisis fenomena sosial, budaya, dan lingkungan secara ilmiah. Jadi kawan-kawan dalam melakukan penelitian sosial nanti itu tidak sembarangan, ya, tetapi ada dasar-dasar keilmuan atau keilmiahan yang akan diterapkan dalam proses pengumpulan data. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Berikutnya adalah apa sih fungsi penelitian sosial itu? Yang pertama adalah mendeskripsikan. Jadi dalam penelitian sosial, kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian diharapkan bisa mendeskripsikan fenomena-fenomena sosial, budaya, dan lingkungan tadi. Maksudnya adalah rekan-rekan mampu menjelaskan apa saja yang terjadi
gejala-gejala apa saja yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa saja, fenomena-fenomena apa saja yang terjadi terkait dengan sosial, budaya, dan eh, lingkungan yang kawan-kawan lihat. Jadi bisa menjelaskan atau mendeskripsikan secara rinci. Nah, kemudian adalah fungsi berikutnya adalah memprediksi. Maksudnya memprediksi apa? Yakni memperkirakan apa yang terjadi. Ya, jadi memprediksi ini kita bukan berperan sebagai optimal ya, bukan sebagai orang pintar yang mampu menakar peluang gitu masa depan kita, tetapi ada langkah-langkah ilmiah yang biasa disebut sebagai forecast atau eh, sederhananya adalah meramal. Jadi meramal di sini itu kawan-kawan sudah punya datanya nih, sudah punya data-datanya. Nah, dari data-data tersebut kita bisa menjadikan data tersebut sebagai dasar kira-kira apa yang akan terjadi, kemungkinan apa yang akan terjadi apabila data ini atau eh, peristiwa ini terjadi seperti itu. Dampaknya ke depan itu seperti apa. Ya, jadi itu maksudnya adalah dengan adanya proses memprediksi ini, ya penelitian sosial itu akan menjadi lebih efektif, ya karena kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan. Dari fungsi tersebut, ya fungsi penelitian sosial, ada fungsi yang juga menjadi sangat penting di sini dalam penelitian sosial. Apa itu? Yakni mengembangkan teori. Ya, mengembangkan teori di sini maksudnya eh, ada suatu pengetahuan baru atau eh, penemuan baru lah seperti itu. Mungkin terlalu berat kalau kita bicara penemuan. Ya ini sebenarnya untuk mengembangkan teori ini ranahnya di akademisi atau ilmuwan, dosen ya. Tapi untuk skala kecil seperti kita ini di pendidikan menengah itu mungkin belum sampai ke situ untuk mengembangkan teori. Tapi seenggaknya melalui penelitian sosial ini rekan-rekan bisa merasakan atmosfer dari bagaimana sih penelitian itu berlangsung, karena yang namanya penelitian kan pasti melibatkan sesuatu yang akademis sekali seperti itu. Setidaknya dari penelitian sosial ini kita bisa memahami fungsi penelitian yakni mendeskripsikan dan memprediksi berdasarkan data-data yang sudah terkumpul sebelumnya. Oke. Jadi rekan-rekan sebagai peneliti nanti ya ada beberapa sikap atau attitude yang harus dijaga. Bahkan rekan-rekan kalau tidak berprofesi sebagai peneliti ketika akan melakukan penelitian sosial, maka ada beberapa attitude atau sikap yang harus dijaga, yakni sikap objektif. Jadi objektif di sini seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa objektif itu kita melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang ilmiah seperti itu. Jadi sesuai fakta, tidak berdasarkan opini pribadi. Karena kalau berdasarkan opini pribadi itu bukan objektif namanya, tapi subjektif. Jadi kita harus melihat gejala atau fenomena itu secara objektif, ya sesuai fakta yang ada, tidak berdasarkan opini atau perasaan pribadi, tidak berdasarkan pendapat pribadi. Kalau ada teori yang dipegang, maka itu yang menjadi landasan kita untuk mengamati sesuatu. Kemudian berikutnya adalah
kritis. Jadi sebagai seseorang yang melakukan penelitian, kan kita teliti nih. Kalau teliti itu berarti kita melihat sesuatu itu lebih tajam. Celah-celah sempit pun kita kompromikan seperti itu. Hanya kita harus kritis. Kritis ini tidak, maksudnya adalah kita sebagai peneliti tidak serta-merta langsung mengambil keputusan atau kesimpulan. Melainkan kita harus banyak bertanya, ya, banyak bertanya, kemudian lebih banyak mengulik teori-teori seperti itu yang relevan. Ya. Sederhananya kritis ini kita selalu bertanya dan tidak langsung percaya. Jadi kita harus filter dulu sesuatu yang kita terima, entah itu melalui visual atau pendengaran, kita harus saring dulu nih. Kita harus saring dulu, kita cocokkan dengan teori yang kita pegang, kemudian kita mengambil keputusan. Sikap yang sangat penting dan tidak boleh terluput dari seorang peneliti adalah jujur. Jadi jujur di sini rekan-rekan tidak boleh memanipulasi data. Data yang sudah didapat tidak boleh dimanipulasi atau diubah-ubah. Tetapi ya, dalam proses pengumpulan data ada yang namanya pengolahan data. Ya, data itu kemudian diolah, kemudian kembali diverifikasi seperti itu. Nah, hasil akhirnya itu nanti harus kita tanggung jawabkan. Jadi data yang sudah diolah kemudian dipertanggungjawabkan itu tidak boleh menyimpang seperti itu. Datanya A tapi penelitinya ngomong B. Nah, ini yang tidak diperbolehkan seperti itu sebagai seorang peneliti. Ini adalah attitude yang harus dijaga. Jadi sikap peneliti itu harus objektif, kritis, dan jujur. Oke. Jadi ada dua pendekatan utama dalam metode penelitian. Kita kenal itu ada yang namanya pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya adalah basisnya. Jika kuantitatif berbasis angka, maka kualitatif itu basisnya dengan makna. Ini sangat banyak sekali pendekatan yang menjadi sangat umum saat melakukan penelitian. Yang pertama itu kuantitatif. Nah, kuantitatif ini dia dalam penelitian itu sangat syarat dengan angka-angka. Jadi karena tujuannya itu adalah menguji teori, kemudian mencari hubungan antar variabel dan mengukur. Karena tujuannya mereka mengukur nih hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Makanya kalau kita lihat penelitian kuantitatif itu kebanyakan judulnya atau topiknya itu nggak jauh-jauh dari tema pengaruh A terhadap B, pengaruh A terhadap B, misalnya seperti itu. Nah, nanti di dalamnya kuantitatif itu akan mengukur ya berdasarkan data-data yang sudah didapatkan. Tapi sebelum itu dalam penelitian kuantitatif ya rekan-rekan harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Jika nanti data yang didapat itu memiliki pengaruh terhadap variabel lain, maka kesimpulannya adalah variabel A memiliki pengaruh terhadap variabel B, seperti itu. Jadi itu adalah ciri khas dari penelitian kuantitatif. Dia akan bermain atau berkutat dengan angka, karena yang akan mereka
amati adalah hubungan antar variabel seperti itu. Basis datanya adalah angka dan statistik. Contohnya adalah dalam penelitian kuantitatif itu seperti contohnya ini, 70% siswa membawa bekal. Ini adalah salah satu data kecil, ya, data-data yang biasa digunakan untuk melakukan penelitian kuantitatif. Adapun instrumen penelitiannya adalah ini, angket atau kuesioner, ya, angket atau kuesioner, kemudian eksperimen. Oke. Di instrumen ini apa sih maksudnya? Jadi instrumen ini adalah alat utama yang digunakan untuk melakukan penelitian kuantitatif. Ya, jadi ini merupakan alat bantu kita untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Jadi instrumennya penelitian kuantitatif itu adalah angket atau kuesioner dan eksperimen. Kuesioner ini biasanya kawan-kawan mungkin sering mendapatkan kuesioner atau angket di mana kawan-kawan harus menjawab atau memilih opsi-opsi yang tersedia, memilih salah satu atau lebih opsi-opsi yang tersedia berdasarkan kebanyakan lainnya akan dikumpulkan nanti. Dikumpulkan, kemudian hasilnya akan diolah kembali. Contohnya adalah pengaruh durasi tidur terhadap nilai rapor. Nah, ini mengukur hubungan antar variabel. Variabel A-nya adalah durasi tidur, sementara variabel B-nya adalah nilai rapor. Yang dicari adalah apakah ada pengaruh durasi tidur terhadap nilai rapor. Nah, ini nanti akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Misalnya, angketnya itu terkait dengan angketnya ini akan disebar ke kalangan siswa. Angket atau kuesioner ini akan disebar ke kalangan siswa. Apakah misalnya pertanyaannya seperti ini, apakah Anda tidur lebih awal saat malam hari, kemudian nanti akan dihubungkan ketika sudah sampai di sekolah, apakah Anda merasa ngantuk seperti itu misalnya kan? Nah, biasanya siswa yang mengantuk ini akan menjawab pertanyaan awal tadi dengan mereka tidak tidur lebih awal saat malam hari. Nah, sehingga siswa yang kurang tidur ini akan sulit untuk fokus atau menerima pelajaran dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Tentu dari sini hipotesa awalnya itu adalah pengaruh durasi tidur terhadap nilai rapor ini benar-benar ada. Jadi durasi tidur itu juga memiliki pengaruh terhadap nilai rapor. Jadi seperti itu. Nanti kawan-kawan akan melakukan penelitian kuantitatif jika ingin melihat hubungan antar variabel pengaruh A terhadap B. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian kualitatif. Ini sangat berbeda ya dengan penelitian kuantitatif, karena kualitatif ini kita akan lebih banyak bermain dengan data-data non-angka. Karena tujuannya adalah memahami makna, simbol, atau yang paling sering menjadi tujuan dari peneliti dalam meneliti sesuatu yang berdasarkan kualitatif itu ingin mengetahui secara mendalam fenomena-fenomena yang terjadi. Datanya yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah deskripsi, kata-kata, narasi, dan hasil wawancara.
Nah, jika di penelitian kuantitatif ini datanya itu berkutat pada angka atau statistik, maka kualitatif itu datanya dia berkutat tergantung dari hasil wawancara atau narasi-narasi seperti itu. Nah, adapun instrumen penelitiannya yaitu wawancara mendalam, kemudian observasi partisipan. Jadi jangan dikira bahwa kualitatif ini karena dia tidak berbasis angka maka akan lebih mudah daripada kuantitatif. Tidak seperti itu. Ya, karena kedua-duanya perlu effort lebih untuk mendapatkan data. Ya. Contohnya ini seperti wawancara mendalam. Wawancara mendalam tidak hanya sekedar Anda menyampaikan pertanyaan dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Ya, kalau wawancaranya ya atau tidak saja jawabannya, maka data yang rekan-rekan peroleh itu tidak komprehensif, tidak akan menyentuh inti atau tujuan kita melakukan penelitian kualitatif. Jadi wawancara mendalam ini ketika narasumber atau partisipan kita atau koresponden kita, ya narasumber kita harus kritis seperti itu. Ketika narasumber sudah mengatakan A, maka kita harus kulik lagi latar belakang dari jawaban A itu. Terus A itu apa? Intinya kita harus menggali lebih dalam apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian observasi partisipan ini lebih kepada peneliti itu mengamati perilaku ataupun kegiatan yang dilakukan oleh partisipan. Bisa juga melakukan observasi ke objek penelitian. Nah, contohnya adalah memahami alasan siswa memiliki nongkrong ke KPA. Ini kan proses pengumpulan datanya akan lebih banyak pada wawancara dan observasi. Kita akan melakukan observasi ke KPA tersebut dan melakukan wawancara kepada siswa untuk meneliti bagaimana sih atau apa sih alasan siswa itu memilih nongkrong ke KPA. Sederhananya seperti itu. Nah, ini. Jadi ada juga metode campuran atau mixed methods. Jadi campuran antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Mengapa kita melakukan penelitian sosial dengan menggunakan metode campuran ini? Itu agar data yang kita peroleh itu lebih kaya, ya lebih banyak data yang kita peroleh. Contohnya, nanti kita bakal menyebar survei. Ya, survei ini kan terkait dengan instrumen penelitian kuantitatif. Ya, kita menyebar survei lalu melakukan wawancara terhadap responden kan terkait dengan instrumen penelitian kualitatif. Jadi data-data yang kita peroleh itu akan lebih kaya dan saling mendukung, tentu saja. Adapun jenis data itu ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang langsung diambil oleh peneliti. Ya, jadi peneliti dengan koresponden atau responden ini seperti wawancara atau angket. Jadi data terkait, ya, data primer ini terkait dengan data langsung yang diambil oleh peneliti dari narasumber. Adapun data sekunder adalah data yang sudah ada,
sudah diolah sebelumnya seperti data BPS ataupun arsip-arsip seperti itu. Jadi saling mendukung antara data primer dan data sekunder. Kemudian ini merupakan sesuatu yang perlu dikatakan juga cermati dan pahami bahwa dalam melakukan penelitian itu ada yang namanya etika atau norma. Ini wajib hukum ya. Jadi dalam penelitian itu ada beberapa himbauan, ada beberapa norma yang harus dipegang. Yang pertama adalah soal plagiasi. Jadi rekan-rekan sebagai peneliti nanti itu dilarang keras mengambil karya orang lain tanpa izin atau sitasi. Ya, sitasi itu adalah mengutip kemudian dicantumkan ke dalam karya ilmiah Anda, tetapi tidak mencantumkan siapa sih yang mengeluarkan pendapat ini. Jadi asal nyampok aja gitu. Jadi ini yang disebut dengan sitasi atau mengambil karya orang lain izin. Kemudian yang kedua, peneliti itu harus jujur. Oke, maaf, kita lanjut. Jadi peneliti itu harus jujur karena data yang diperoleh itu harus asli dan tidak boleh dimanipulasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Data yang diperoleh itu tidak boleh diubah-ubah atau diutak-atik. Tapi dalam hal penelitian data itu bisa kita olah, kita olah agar menjadi lebih runut atau sistematis. Berikutnya adalah peneliti itu harus menjunjung tinggi privasi ya atau kerahasiaan. Maksudnya gimana? Identitas informan itu harus dirahasiakan. Sebenarnya ini kembali kepada persetujuan informan. Kalau informannya bersedia untuk dipublikasikan identitasnya, maka tidak apa-apa dicantumkan. Tapi ketika informan tidak bersedia untuk dipublikasikan, maka peneliti harus menggunakan nama samaran. Jadi identitasnya harus disamarkan. Kembali kepada persetujuannya. Kalau informan tidak setuju, maka harus digunakan nama samaran. Jika informan itu setuju untuk dipublikasikan identitasnya, maka tidak masalah dicantum. Kemudian etika yang harus diperhatikan adalah terkait dengan persetujuan. Ketika kita mengumpulkan data atau melakukan wawancara atau angket, informan itu harus setuju. Jadi jangan ujuk-ujuk kita melakukan wawancara tanpa persetujuan terlebih dahulu. Jadi sebagai peneliti kita yang pertama adalah meminta konfirmasi apakah informan itu bersedia untuk diwawancarai atau dilakukan atau memberikan angket atau kuesioner seperti itu, karena ini terkait dengan tim kenyamanan ya. Ada beberapa orang yang tidak nyaman diwawancarai, sedang ada kesibukan lain maka yang perlu harus dilakukan ini meminta persetujuan. Kita masuk ke studi kasus ini contohnya bagaimana penelitian sosial pada bidang sejarah. Di dalam ilmu sejarah itu kan kita akan mempelajari bagaimana fenomena-fenomena atau
peristiwa terjadi, peristiwa besar yang terjadi di masa lampau, dan tentunya berdampak besar kita zaman sekarang kita meneliti masa lalu. Jadi ada kekhasan dalam ilmu sejarah, yakni terutama dalam kita meneliti ilmu sejarah itu adalah mengandalkan sumber atau jejak dari masa lalu. Jadi dalam meneliti ilmu sejarah kita akan mempelajari yang pertama itu artefak, kemudian dokumen-dokumen masih ada, dan saksi mata. Ya. Biasanya saksi mata ini mungkin orang-orang yang secara langsung terlibat, gitu. Terlibat atau melihat peristiwa besar yang terjadi di masa lampau, dan tentunya saksi mata ini dia posisinya harus masih hidup lah sampai sekarang, karena memang peneliti tidak bisa mengamati peristiwa secara langsung. Ya. Kita kan belum ada mesin waktu seperti itu. Jika ada mesin waktu untuk melihat atau flashback kembali ke masa lalu, artefak, dokumen, dan saksi mata ini tidak dibutuhkan lagi. Tapi karena kita tidak punya mesin waktu, maka kita mengandalkan sumber seperti artefak, dokumen, ataupun saksi mata. Ini adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik ini adalah tahap pengumpulan sumber seperti dari dokumen, buku, dan saksi mata. Jadi kita akan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis, ya, seperti dokumen ataupun ya dokumen ini bisa jadi seperti dokumen-dokumen perjanjian, ya, naskah-naskah penting. Kemudian buku biasanya ilmuwan ataupun sejarawan ataupun tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam suatu peristiwa besar, mereka menuangkan pengalaman mereka dalam buku. Nah, ini bisa diteliti untuk menjadi sumber data kita di heuristik. Kemudian setelah tahap heuristik pengumpulan data ini, melakukan yang namanya tahap verifikasi. Jadi tahap verifikasi ini adalah kita menguji keaslian sumber. Ini asli atau palsu nih dokumennya. Buku ini beneran real enggak? Jangan-jangan buku yang ditulis ini cuma ngarang gitu. Ya, yang harus diverifikasi terlebih dahulu. Apakah sumber-sumber tersebut, sumber-sumber kita memperoleh data itu bisa dipercaya? Nah, ini kita harus verifikasi. Nah, setelah tahap verifikasi, ya, setelah kita memastikan bahwa sumber-sumber tersebut adalah dipercaya, maka kita akan masuk ke tahap interpretasi atau tahap menafsirkan data. Jadi data-data ini kan sebenarnya yang kita peroleh dari dokumen, kemudian buku, itu kan masih acak atau abstrak seperti itu, masih dalam bentuk data mentah. Nah, di interpretasi ini data-data tersebut kita akan olah, ya. Kita akan matangkan data-data tersebut, kita akan rangkai menjadi suatu cerita, ya, ataupun narasi yang masuk ke dalam. Nah, setelah proses interpretasi tadi, kita sudah menjadikan atau mengolah data-data yang kita peroleh menjadi suatu narasi atau cerita yang bisa diterima oleh akal, bisa diterima oleh nalar, ya, artinya menjadi suatu data yang matang lah. Nah, masuk ke tahap historiografi. Ini adalah tahap final dari penelitian masa lalu atau penelitian sejarah, di mana kita akan melakukan penulisan sejarah, entah itu dalam laporan, artikel, ataupun menjadi buku. Ini adalah step-step atau alur dari penelitian sejarah. Studi kasus yang kedua adalah terkait dengan penelitian geografi. Jadi dalam ilmu geografi itu
seperti yang kita lihat saat ini, ada banyak sekali artikel-artikelnya ataupun kita melihat di berita-berita ya, itu tentang lingkungan, tentang alam, geografi itu. Jadi dalam ilmu geografi itu tentunya melalui proses penelitian yang sangat panjang. Jadi ada kekhasan geografi, ya. Khasnya geografi itu dia selalu berkaitan dengan lokasi, ruang, dan lingkungan. Jadi tidak lepas dari eh, tema lingkungan, karena memang kan geografi itu terkait sekali dengan tentang alam. Kita dalam geografi itu akan selalu mengamati tentang lingkungan. Jadi geografi ini sangat bergantung pada data spasial. Spasial itu apa sih? Spasial itu eh, dia mengacu kepada ruang atau tempat di permukaan bumi serta hubungan antara objek atau fenomena. Jadi spasial itu berbicara tentang ruang-ruang ataupun yang masih eksis di permukaan. Kemudian kita juga akan bicara tentang hubungan antara objek atau fenomena. Nah, adapun penelitian geografi ini terdiri dari beberapa sumber data. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita gunakan sebagai sumber data. Yang pertama adalah peta. Nah, peta ini fungsinya adalah jadi sumber data kita untuk melihat pola keruangan. Contohnya adalah persebaya penduduk ataupun daerah-daerah yang rawan banjir ini bisa kita amati lewat peta. Kemudian sumber datanya yang paling canggih ini ada penginderaan jauh. Kita bisa mendapatkan data dari jarak jauh seperti dari satelit, ya, jadi foto satelit. Kita mungkin kalau buka Google Maps itu adalah foto dari pencitraan satelit ataupun drone, pesawat nirawak seperti itu. Dan sumber data yang lain adalah sistem informasi geografis atau SIG atau GIS, Geographic Information System. Nah, jadi ini adalah semacam software atau perangkat lunak untuk mengolah dan menggabungkan data spasial tadi. Data spasial ini terdapat dari peta, kemudian penginderaan jauh tadi. Nah, outputnya yang macam-macam. Ya, penelitian geografi ini hasil penelitian itu bisa digunakan untuk misalnya ini untuk arsitektur. Ya, ketika akan membangun bangunan maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai dasar apakah bangunan tersebut layak untuk dibangun di tempat tertentu. Hanya itu dilakukan penelitian geografi. Oke, kita masuk ke dalam peraturan atau bentuk. Jadi penelitian sosial itu adalah cara ilmiah untuk memahami masyarakat. Kemudian ada dua metode utama dengan satu metode yang ditambahkan tadi, yakni ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kemudian ada juga metode mixed method, ya. Jadi gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian etika yang harus dijaga dalam melakukan penelitian adalah jujur, kemudian tidak melakukan plagiasi, kemudian menjunjung tinggi privasi terhadap informan.
ya, harus melalui persetujuan terlebih dahulu sebelum mengambil data. Kemudian dalam penelitian sejarah ini ada 4 tahap, yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kemudian dalam penelitian geografi ini ada instrumen datanya, itu adalah peta, kemudian pencitraan jauh, dan sistem informasi geografi. Ya, jadi ini adalah rangkuman penting dari materi kita hari ini tentang penelitian sosial. Nah, bagaimana dengan penelitian untuk ilmu sosiologi dan ekonomi? Itu nanti akan saya sampaikan materinya terpisah. Ya. Karena yang sebenarnya menjadi bahasan ini adalah ilmu yang erat kaitannya dengan masalah teknis gitu. Bukan sejarah, misalnya sejarah ini perlu verifikasi lah, perlu penelusuran terhadap dokumen-dokumen seperti itu. Jadi yang kita masukkan di sini adalah memang ilmu yang perlu tahap yang panjang itu dalam penelitiannya. Ini sejarah dan geografi juga dalam penelitiannya perlu alat khas ya, perlu instrumen data yang berbeda seperti itu. Seperti peta, penginderaan jauh, sistem informasi geografi. Ya. Mungkin itu kawan-kawan, sekiranya kawan-kawan ada unek-unek atau sesuatu yang ingin ditanyakan terhadap materi kita ini terkait dengan penelitian sosial, silahkan tinggalkan komentar di YouTube, ya. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, ataupun bisa langsung chat ke saya via WA ya, terkait dengan materi kita ini jika belum ada yang dipahami. Ya mungkin itu video pembelajaran untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materinya terkait dengan media sosial. Saya harap kawan-kawan bisa menyimak video ini sampai akhir, bisa dipahami materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ataupun kurang berkenan di hati sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.